Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 Praktikum Invertebrata Ayat kelas C akan memaparkan materi yang menarik berupa fakta unik hewan paling adaptif di lautan. Pertama, kalian pasti tahu dong ini gambar apa? Nah, betul banget, ini namanya gurita. Gurita mempunyai nama latin Octopus sp yang termasuk ke dalam kelas Cephalopoda, yaitu hewan yang mempunyai kaki pada bagian kepalanya, dan termasuk ke dalam ordo Octopoda, octo yang berarti 8 dan pos yang berarti kaki. Nah, sampai saat ini jumlah total spesies Cephalopoda belum mencapai 1000 jenis, tapi di perairan Indonesia sendiri diperkirakan terdapat sekitar 100 jenis yang 24 diantaranya itu merupakan tipe lokaliti perairan di Indonesia. Oktopus adalah makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Animalia. Oktopus merupakan hewan yang lunak, maka dari itu ia tergolong ke dalam filum Mollusca. Oktopus memiliki kaki yang berada di kepalanya. Berdasarkan ciri tersebut, oktopus teridentifikasi sebagai kelas Cephalopoda. Ordo Octopoda adalah ordo daripada gurita atau oktopus. Oktopus atau gurita ini termasuk ke dalam anggota famili Octopodidae dengan 2 spesies valid yang dapat ditemukan di Indonesia. Kemudian, genusnya itu adalah Octopus. Dan yang terakhir, spesiesnya adalah Octopus sp. Baik, fakta yang berikutnya itu adalah fakta yang mengatakan bahwa gurita itu hanya mendedikasikan hidupnya hanya untuk melakukan reproduksi saja. Nah, reproduksi gurita ini sendiri dilakukan dengan cara penyemprotan sel sperma melalui hektococcus jantan terhadap sel telur yang dimiliki oleh betina. Reproduksi gurita ini sendiri termasuk dalam reproduksi yang unik. Dan mengapa disebut unik? Hal ini dikarenakan satu ekor jantan itu bisa membuahi beberapa ekor gurita betina, dan satu ekor gurita betina itu dapat dibuahi oleh beberapa ekor jantan. Nah, hewan Selmaphorus ini sendiri merupakan hewan yang hanya bisa melakukan reproduksi sebanyak 1 kali saja, lalu mati dikarenakan kehabisan energi. Nah, jadi dapat disimpulkan gitu, gurita itu saat melakukan reproduksi dia itu seperti mengerahkan seluruh energinya gitu. Seluruh energinya untuk melakukan reproduksi seperti itu. Gurita jantan itu sendiri akan mati dikarenakan ya tadi karena kehilangan energi gitu setelah melakukan kawin gitu. Nah, kalaupun misalnya dia masih hidup, bisa aja gitu sama gurita betina dia dimakan gitu. Jadi hewan gurita ini termasuk dalam salah satu hewan yang kanibal. Selanjutnya untuk gurita betina itu sendiri dia bisa mati dikarenakan mengerahkan energinya saat mengerami telurnya gitu. Saat mengerami telur dia mengerahkan seluruh energinya. Terus selama mengerami telur itu sendiri dia tidak akan makan gitu. Jadi dia itu akan mengalami gejala seperti kelaparan yang luar biasa gitu, sehingga nggak punya lagi energinya sudah habis. Pas telur-telur tersebut menetas ya dia akan mati. Iya, benar. Karena umur gurita kisaran 1 sampai dengan 3 tahun, paling pendek 6 bulan. Dapat disimpulkan bahwa gurita hidup hanya untuk mencari pasangan dan juga kawin saja. Di saat gurita jantan menyuntikkan spermanya ke gurita betina, maka setelah itu gurita jantan akan mati di antara dimakan oleh gurita betina ataupun secara alami. Dan sebaliknya untuk gurita betina akan mati setelah menetaskan telur, dikarenakan selama menjaga telur gurita betina tidak makan. Selanjutnya, cara berburu dan makan gurita. Bagaimana sih cara berburu dan makan gurita? Sejak pada masa planktonik, gurita merupakan hewan karnivor. Pada umumnya, gurita melakukan aktivitas perburuan makanan di area sekitar sarangnya. Oleh sebab itu, makanan gurita amat tergantung pada daerah tempat tinggalnya. Gurita senang mendiami lubang, gua atau ceruk, dan berburu kerangan, siput, dan krustasea sebagai mangsanya. Satu spesies gurita bisa memakan lebih dari 1 mangsa. Bahkan, Rupert dan Barnes menyatakan bahwa spesies gurita tertentu bisa memakan 55 jenis mangsa berbeda, meskipun diantaranya sangat mendominasi. Octopus bimaculatus yang banyak ditemukan di komunitas intertidal dan subtidal mengonsumsi invertebrata bentuk motil, meliputi siput, chiton, limpet, bivalvea, dan krustasea. Mangsa tersebut ada yang langsung dimakan, namun ada pula yang hanya dilumpuhkan menggunakan racun ludahnya untuk dibawa ke sarang dan kemudian dimakan di sarang.
Mawar Rodriguez et al. 2006 menyebutkan bahwa aktivitas makan dan pertumbuhan gurita meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Sebaran habitat gurita meliputi daerah tropis dan subtropis. Dari zona pasang surut ada yang tertinggal hingga ke perairan dengan kedalaman 1000 meter. Gurita dapat ditemui pada perairan yang memiliki substrat batuan maupun pasir. Oleh sebab itu, gurita sering ditemui pula di terumbu karang maupun padang lamun Robert 1994. Pada dasarnya tidak ada perbedaan kebiasaan makan antara gurita jantan dan betina. Namun hasil eksperimen Garcia dan Jimenez tahun 2002 menunjukkan bahwa perbedaan kelamin ada kaitannya dengan kecepatan makan yang akhirnya berpengaruh pula terhadap kecepatan tingkat pertumbuhan. Beberapa peneliti menyatakan bahwa gurita jantan memiliki badan yang lebih besar dibandingkan gurita betina. Hal ini karena gurita tidak mengalami perubahan metabolik yang kuat saat fase dewasa, terutama setelah bertelur. Pertumbuhan somatik gurita betina berhenti dan aktivitas makan juga berhenti. Selain berkaitan dengan jenis kelamin, hasil eksperimen lain menyatakan bahwa pada stadium para larva kecepatan makan gurita meningkat seiring bertambahnya usia. Langus et al. 2006. Sekarang kita akan memasuki materi yang paling terakhir, yaitu mengenai sistem saraf pada tubuh gurita. Gurita mempunyai sistem saraf yang sangat kompleks pada sebagian saja yang terlokalisir pada bagian otak. 2/3 dari sel saraf tersebut terdapat pada tali saraf yang ada di kedelapan tangan si gurita. Organ khusus yang disebut statosit yang terhubung dengan otak berfungsi sebagai alat pendeteksi posisi horizontal. Gurita memiliki indera perasa yang sangat tajam. Alat hisap pada lengan gurita dilengkapi dengan kemoreseptor sehingga gurita bisa merasakan benda yang sedang disentuh. Lengan-lengan gurita memiliki sensor tekanan untuk mendeteksi lengan mana saja yang sedang dijulurkan. Gurita memiliki kemampuan proprioseptif, di mana proprioseptif ini memiliki arti sebagai perasaan posisi dan pergerakan badan yang sangat rendah. Sensor tekanan tidak cukup memberi informasi ke otak perihal posisi tangan dan pada badan gurita. Akibatnya, gurita tidak memiliki kemampuan mengenal benda secara 3 dimensi atau yang disebut stereognosis dari benda yang disentuhnya. Gurita bisa merasakan variasi tekstur pada benda yang disentuh, tapi tidak bisa memadukan informasi untuk menerka bentuk benda yang sedang disentuh. Nah, mungkin segitu dulu pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat berguna untuk menambah wawasan kita semua. See you guys!